Halo Satyakarta, selamat datang di Satyakarta Podcast. Nah, Satyakarta Podcast ini merupakan salah satu program dari Kementerian Kominfo BMKM UNY 2022 yang bertujuan untuk membawakan konten informasi yang menarik seputar perkuliahan bersama dengan para narasumber. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Danang Yogo Triambodo di sini sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang organisasi mahasiswa dan BMKM UNY 2022. Dan tentu saja, karena kita pada kali ini akan membahas tentang Ormawa dan BMKM UNY 2022, saya sudah dibersamai oleh Mas Rian Mulia Muhammad. Halo teman-teman semuanya. Halo Mas Rian, bagaimana kabarnya Mas Rian? Alhamdulillah baik Mas Danan. Mas Danan gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalau dari kesibukannya sendiri gimana Mas? Ya, kesibukan akhir-akhir ini mungkin sama ya kayak teman-teman angkatan 2019 yang lain, sibuk KKN, terus kemudian sambil nyambi di BEM sih, yaitu nyambi ya. Oke. Oke Mas, berhubung tema kita hari ini tentang Ormawa dan BEM. Sebenarnya apa sih Mas yang kemudian organisasi mahasiswa itu, dan kemudian kenapa organisasi mahasiswa itu harus ada di kalangan mahasiswa? Oke, berbicara mengenai Ormawa ya, atau organisasi mahasiswa Mas Danan. Secara definisi, Ormawa atau organisasi mahasiswa adalah ya sekumpulan mahasiswa gitu ya, yang memiliki minat atau mungkin interest gitu ya, yang sama, dan pada akhirnya mereka membentuk suatu wadah, mengumpulkan orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka capai gitu. Entah untuk mengembangkan diri mereka, entah untuk sebagai sebuah komunitas yang membahas dan juga menjalankan kegiatan secara bersama-sama kayak gitu. Nah, pentingnya Ormawa berada di dekat kita ya, di dekat mahasiswa kayak gitu, berada di lingkungan kampus. Ya tentunya itu tadi gitu, sejalan dengan definisi yang udah aku sampaikan, ya untuk mewadahi mahasiswa itu sendiri gitu, agar mereka tahu kemana minat dan juga bakat mereka dapat disalurkan. Selain itu juga ada beberapa organisasi mahasiswa yang memang fungsinya adalah memberikan pelayanan kayak gitu, dan juga mengembangkan bakat dan juga minat dari mahasiswa itu sendiri dengan mengadakan event-event yang ada, atau bahkan kalau kita ranahnya ke organisasi pemerintahan kayak gitu ya, semacam eksekutif dan juga legislatif di kampus, ya untuk menampung aspirasi dan juga meneruskannya kepada rektorat kampus kayak gitu, agar aspirasi-aspirasi yang ada bisa diwadahi dengan baik juga oleh rektorat kampus kayak gitu Mas Danang. Oke, berarti ternyata penting banget ya Mas dari keberadaan Ormawa sendiri. Nah, betul. Oke, kemudian kalau dari segi mahasiswanya sendiri Mas, apakah kemudian mahasiswa itu harus bergabung dalam organisasi mahasiswa? Nah, kalau berbicara ya, apakah mahasiswa harus ikut organisasi mahasiswa kayak gitu? Kalau misalnya bisa, kenapa enggak kayak gitu ya? Aku berbicara kayak gini karena aku yakin nggak semua mahasiswa, terutama yang di UNY gitu ya, mau ataupun mempunyai keinginan untuk bergabung di Ormawa kayak gitu. Karena ya berbagai macam jenis dan juga karakter orang-orang kan ya kita tahu lah ya, beda-beda gitu. Ada yang mungkin prioritasnya memang hanya berkuliah kayak gitu, atau mungkin ada yang punya kegiatan lain untuk nyambi bekerja. Nah, tapi ketika memang teman-teman semuanya nih memiliki ya keinginan kayak gitu, atau mungkin waktu luang yang bisa diisi untuk mengikuti kegiatan di organisasi mahasiswa, ya langkah baiknya bergabung kayak gitu, karena bakal banyak benefit dan juga manfaat yang bisa teman-teman rasakan ketika bergabung di organisasi mahasiswa. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa kalau itu tuh bisa jadi pilihan gitu ya. Betul. Oke. Kalau menurut Mas Rian sendiri nih, kemudian seberapa besar sih keberadaan organisasi mahasiswa itu memberikan dampak dalam dunia perkuliahan? Oke. Ya, seberapa besar ya? Nah, mungkin tadi sejalan apa yang udah aku sampaikan, sepenting apa organisasi mahasiswa berada di dekat mahasiswa, ya balik lagi ke bagaimana kebutuhan yang ada di dalam lingkup atau mungkin lingkungan kampus tersebut yaitu. Contohnya seperti lembaga eksekutif dan legislatif, tentunya kan mereka sebagai jembatan ya antara mahasiswa dengan rektorat kampus yaitu, atau mungkin dekanat di masing-masing fakultas, ya memang fungsinya untuk mengadvokasi dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada, dan itu merupakan suatu hal yang penting yaitu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah problematika yang memang dialami oleh mahasiswa di kampus tersebut. Semisal permasalahan UKT kayak gitu, atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang dirasa kurang sesuai kayak gitu ya.
yang mana mahasiswa merasa dirugikan atau mungkin tidak sesuai dengan hak-haknya kayak gitu. Nah itulah fungsinya lembaga eksekutif dan juga legislatif untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut. Pun kita juga tidak mengesampingkan orma-orma yang lain. Kita tahu sendiri ada berbagai macam UKM kayak gitu ya di UNY, baik tingkat universitas maupun fakultas. Nah UKM ini ya tentunya tadi ya yang aku sampaikan adalah menjadi sebuah wadah mereka mengembangkan minat dan juga kemampuan mereka kayak gitu. Nah, ketika mereka sudah menemukan wadah tersebut, ya maka kan nanti di sana akan ada latihan rutinnya gitu ya, yang akan terus mengasah kemampuan mereka. Terus kemudian juga mereka akan menjalankan event kayak gitu, yang membuat lomba kayak gitu. Nah, yang mana nantinya lomba tersebut bisa diikuti oleh anggotanya masing-masing kayak gitu, atau mungkin lombanya di skala nasional. Nah, sebagai bentuk aktualisasi baik dari individu-individu di ormawa tersebut maupun bagi ormawa tersebut agar tahu kayak gitu sejauh mana sih mereka sudah membentuk sistem untuk latihan kayak gitu ya, mengembangkan diri mereka kayak gitu, dan juga mampu meningkatkan SDM yang ada di UNY itu sendiri kayak gitu. Karena aku rasa mahasiswa yang ada di UNY ini anaknya prestatif kayak gitu ya, baik di bidang akademik maupun di non akademik, Mas Danang. Oke, kemudian kalau suka duka nih Mas, suka duka apa yang akan dialami oleh seseorang yang akan bergabung dalam organisasi mahasiswa, dan mungkin Mas Rian juga boleh sharing nih selama mungkin beberapa tahun di organisasi mahasiswa yang pernah Mas Rian ikuti itu apa aja yang pernah dirasakan gitu. Oke, kalau ya suka duka ya, kita ke sukanya dulu aja ya. Iya. Biar teman-teman yang nonton nih bisa merasa termotivasi terlebih dahulu untuk ikut di organisasi mahasiswa kayak gitu. Nah, sukanya adalah ketika kita tergabung di dalam organisasi mahasiswa, tentunya kita akan bertemu dengan banyak orang kayak gitu ya. Nggak hanya dalam lingkup jurusan aja kayak gitu ya. Walaupun kita ikutnya di hima kayak gitu ya, yang walaupun lingkupnya prodi ataupun jurusan, tapi di hima tersebut tentunya kan nanti juga bakal ada yang namanya kunjungan antar lembaga gitu. Jadi kita bisa mengenal teman-teman baik dari hima yang lain yang ada di internal UNY ataupun yang ada di kampus lain kayak gitu. Nah itu menambah relasi dan juga menambah kawan kita lah di dalam ketika kita mengikuti organisasi mahasiswa. Nah, kemudian kita juga ya bisa meningkatkan soft skill yang kita punya kayak gitu. Kita merasa diri kita tuh dapat teraktualisasi dengan baik dalam organisasi mahasiswa, dapat berkembang kayak gitu. Nah, pun juga ketika kita berbicara mengenai benefit lainnya kayak gitu ya, sebagai bentuk suka dalam mengikuti kegiatan yang ada di organisasi mahasiswa, ya tentunya akan banyak pengalaman yang kita dapatkan, nantinya pun juga akan berguna ketika kita berada di pasca kampus kayak gitu, Mas Dana. Iya. Nah, terus kemudian dukanya dulu nih ya. Iya. Oke, kalau kita berbicara mengenai dukanya, tentu pasti ada ya berbagai macam dinamika yang kita alami ketika berada di ormawa kayak gitu. Contohnya adalah konflik antar sesama anggota, baik itu di dalam bidang atau mungkin departemen, kementerian gitu ya, pasti ada gitu ya, perbedaan pendapat, opini dan lain sebagainya macamnya. Nah tapi hal tersebut perlu kita sikapi dengan positif kayak gitu. Kalau misalnya segala perbedaan opini ini yang malah membuka wawasan kita lebih besar gitu, bahwa ada berbagai macam perspektif di dalam organisasi mahasiswa itu sendiri gitu. Kemudian tentunya ya, ini yang mungkin sangat perlu digarisbawahi oleh Satya Karta semuanya ketika bergabung di dalam organisasi adalah tentunya kita akan meluangkan baik itu jiwa, raga gitu ya, dan juga material kita. Gak jarang juga perlu ya menyisihkan material kita dalam kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi mahasiswa. Tapi insya Allah itu semua terbayar kayak gitu dengan sukanya tadi yang udah aku sebutkan ketika kita ngikut di organisasi mahasiswa kayak gitu. Ternyata banyak manfaatnya, dan mungkin termasuk juga di selama mengikuti organisasi mahasiswa itu bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa mendapatkan banyak hal yang dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari gitu ya Mas. Oke. Kemudian kalau kita menyinggung ke BEM nih Mas, apa sih sebenarnya mengapa BEM itu dibutuhkan di kalangan mahasiswa, dan kemudian apa saja sih secara umum tugas yang diemban oleh BEM itu di kalangan mahasiswa gitu? Oke. Nah mengenai BEM gitu ya, Mas Danang kan juga anak BEM nih. Ya. Coba Mas Danang bisa menyampaikan terlebih dahulu sebenarnya kayak gimana sih BEM itu gitu Mas Danang? Oke, BEM itu kalau menurut aku adalah wadah, bisa wadah minat, wadah aspirasi, dan wadah apapun, wadah informasi juga, dan termasuk karena aku di Kominfo, jadi saya banyak banget mendapatkan masukan ataupun dapat
permintaan dari banyak orang gitu, dari entah itu dari sosial media ataupun dari tempat lain gitu sih. Oke. Ya itu benar ya apa yang disampaikan sama Mas Danang gitu. Kalau BEM itu sendiri adalah secara definisinya adalah ya badan eksekutif mahasiswa gitu ya. Memang sebagai sebuah lembaga eksekutif yang memiliki ya fungsi-fungsi dan juga perannya sendiri kayak gitu. Nah kalau misalnya kita berbicara mengenai fungsi dan peran dari lembaga eksekutif itu sendiri, tentunya secara garis besar ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah pelayanan mahasiswa gitu ya. Bagaimana kita perlu memberikan pelayanan yang maksimal baik dalam bentuk advokasi, penyaluran aspirasi dan juga pengembangan potensi untuk berkarya bagi mahasiswa gitu. Dan yang kedua ada di bidang pergerakan mahasiswa gitu ya. Ya kita paham sendirilah bagaimana peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, Ironstadt gitu. Yang mana ya di pergerakan mahasiswa ini kita perlu menjadi social control gitu dari berbagai macam kebijakan baik yang ada di internal kampus, di regional daerah tempat kampus kita berada kayak gitu ya. Kalau di UNY berarti di DIY atau mungkin Jateng DIY gitu, dan juga di tingkat skala nasional gitu. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah fungsi lain ya selain kita memberikan manfaat bagi internal mahasiswa yang ada di kampus kita, tapi ya kita kan juga mengenal salah satu tridharma perguruan tinggi kita adalah pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah melalui peran itulah organisasi mahasiswa juga bisa berperan kayak gitu ya. Terlebih telah difasilitasi juga oleh program kementerian yaitu melalui PPK Ormawa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang memang kreatif dan juga dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar wilayah gitu atau mungkin desa yang nantinya akan kita kembangkan atau bangun secara bersama-sama di dalam organisasi mahasiswa tersebut, Mas Danang. Oke, intinya berarti BEM itu ternyata memberikan manfaat bagi banyak orang dan banyak tempat gitu ya Mas? Ya betul. Luar biasa sekali. Kemudian kalau kita tarik mundur jauh sebelum BMKM UNY 2022 ini berjalan ke pengurusannya. Ya. Kemudian alasan apakah yang membuat Mas Rian dan Mas Zami memutuskan untuk membentuk kabinet ruang temu sebagai wadah kepengurusan di BMKM UNY 2022? Oke. Berarti kita cerita terkait asal-usul kenapa ya nama kabinetnya yang dipilih adalah ruang temu kayak gitu. Nah, aku sama Azami punya ya suatu cita-cita gitu ya, suatu harapan yang sama bahwa kita menginginkan BMKM UNY ini menjadi sebuah ruang kayak gitu ya, ruang yang mempertemukan kita semua mahasiswa UNY kayak gitu agar mampu untuk berkolaborasi dan juga berkarya secara bersama-sama untuk memberikan kebermanfaatan kayak gitu ya bagi KM UNY, keluarga mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan juga Indonesia secara umumnya kayak gitu. Makanya setiap narasi dari aku dan Azami ketika pada masa-masa pemilihan waktu itu kayak gitu ya, selalu diawali dengan sebuah narasi jika Indonesia adalah rumah kita kayak gitu ya, maka UNY ini adalah ruang temu kita gitu ya. Seperti itu sih Mas Danang. Oke, kemudian untuk goals-nya sendiri sih Mas, apa saja goals yang ditetapkan oleh Mas Rian dalam berjalannya kepengurusan BMKM UNY 2022? Oke, goals ya. Untuk goals sendiri dari BMKM UNY 2022 ini secara umumnya bisa tergambarkan dari visi dan juga misi yang sudah aku dan Azami bawa gitu ya, dan juga telah diinternalisasi kepada pengurus BEM di tahun 2022 ini gitu. Nah, secara garis besarnya coba aku jelaskan melalui visi yang ada di BMKM UNY tahun 2022 ini adalah mewujudkan BMKM UNY sebagai ruang transformasi dan kolaborasi dalam berkarya untuk KM UNY dan Indonesia gitu. Nah, artinya adalah bahwa harapannya tadi ya UNY ini atau BMKM UNY ini nggak hanya sebagai ruang untuk bertemu kita, tapi ketika kita sudah ditemukan di dalam satu ruangan, tapi kita mampu untuk menghasilkan perubahan-perubahan kayak gitu ya, atau transformasi gitu dari arah yang mungkin sudah baik menjadi lebih baik lagi gitu. Dengan cara apa? Ya kita berkolaborasi gitu ya, menggait berbagai macam ormawa yang ada di UNY gitu ya, berbagai macam organisasi mahasiswa daerah gitu, atau mungkin komunitas-komunitas yang lain. Ya tentunya untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat gitu. Baik karya dalam bentuk
ya kerja-kerja kita dari masing-masing kementerian menjalankan program kerjanya gitu ya, atau mungkin acara, event dan juga kegiatan yang telah dibuat atau dilakukan oleh BMKM UNY itu sendiri gitu, yang harapannya mampu memberikan dampak gitu ya, secara khususnya ya bagi mahasiswa UNY itu sendiri gitu, dan untuk umumnya ya harapannya bisa berdampak juga gitu ya bagi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kayak gitu Mas Danang. Ya, oke. Kemudian tentu saja di pengurusan BMKM UNY 2022 ini banyak belajar dari kepengurusan sebelumnya gitu. Kemudian untuk itu adakah perbedaan yang antara BMKM UNY 2022 ini dengan kepengurusan sebelumnya gitu Mas? Oke. Betul ya, karena tentunya dalam ketika membuat grand design kayak gitu, atau mungkin membuat suatu gagasan yang nantinya akan dibawa atau mungkin diimplementasikan di BMKM UNY tahun 2022 ini, aku dan Azami pun juga banyak belajar dari kepengurusan sebelumnya gitu ya. Bahkan ya kita pun juga coba walaupun nggak semua gitu, tapi secara singkat LPJ di tahun kemarin juga kita coba bedah kayak gitu. Sebenarnya kekurangan dan juga evaluasi yang ada, kemudian rekomendasinya kita coba telaah dengan baik. Nah, kalau berbicara perbedaan ya antara BMKM UNY di 2022 dengan periode-periode sebelumnya, yang pertama terlihat di struktur kayak gitu. Nah, struktur ini yang mungkin paling mencolok kayak gitu ya, karena walaupun masih sama menggunakan sistem Kemenkoan, tapi nomenklaturnya berbeda kayak gitu. Ada beberapa, kita mengelompokkannya dengan berbeda dari periode sebelumnya ya agar lebih terarah dan juga lebih sistematis kayak gitu ya di tahun 2022 ini. Pun juga ada berbagai macam program baru yang dibawakan oleh BMKM UNY tahun 2022 ini ya. Contohnya dari teman-teman Kominfo kayak gitu. Nggak hanya berfokus di internal BEM aja gitu ya, melayani desain dari teman-teman kementerian lain ataupun ya mengelola sosial media, tapi teman-teman Kominfo juga mampu gitu berdampak dengan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa ini melalui Kominfo Club-nya gitu ya. Iya. Luar biasa memang teman-teman Kominfo ini gitu. Dan juga masih ada hal-hal ataupun program kerja lain yang memang harapannya mau memberikan dampak yang bermanfaat bagi mahasiswa UNY gitu. Pun juga coba kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di tahun 2022 ini ya, yang bisa dibilang menjadi masa transisi gitu ya. Dari ke online mulai transisi ke masa-masa offline ini, dan harapannya kita bisa beradaptasi dengan baik dan senantiasa memberikan ya program-program ataupun event yang bermanfaat kayak gitu, dan juga memberikan pelayanan secara optimal untuk mengadvokasi permasalahan dan juga problematika yang ada di kampus kita kayak gitu. Oke, menurut pemantauan Mas Rian nih, bagaimana kemudian berjalannya kepengurusan BMKM UNY 2022 ini selama setengah periode kepengurusan ini? Oke, ya selama setengah periode ini kalau misalnya dikatakan puas, memang belum ya gitu ya, karena masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita optimalkan di dalam sisa kepengurusan kita ini gitu. Pun kalau misalnya dikata kurang sempurna, ya enggak juga gitu ya, karena aku rasa dan aku yakin teman-teman semuanya kayak baik di PI ataupun PH dan juga teman-teman staff sudah mengeluarkan effort kayak gitu ya, dengan semaksimal mungkin kayak gitu dalam menjalankan kepengurusan di BMKM UNY tahun 2022 ini. Nah, tapi itu tadi gitu ya, pasti dari teman-teman semuanya gitu ya, tetap berusaha untuk mengevaluasi diri gitu ya, memperhatikan segala kekurangan yang ada di setengah periode sebelumnya agar nantinya kedepannya bisa kita maksimalkan di setengah periode ke depan gitu. Pun hal ini juga tentunya menjadi pembahasan lah bagi teman-teman yang ada di masing-masing kementerian kayak gitu, atau mungkin di pengurus inti dan juga pengurus harian kayak gitu, agar kedepannya kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk mencapai visi dan juga misi kita di tahun 2022 ini Mas Danang. Oke, kemudian terakhir nih Mas, apa saja harapan dari Mas Rian sendiri terhadap kepengurusan BMKM UNY 2022? Oke, berbicara mengenai harapan kayak gitu ya, sebenarnya banyak kayak gitu harapan yang pengen aku taruh kepada teman-teman semuanya, tapi bukan bermaksud untuk membebani juga gitu ya, tapi secara simpelnya gitu ya, aku menginginkan teman-teman yang ada di BMKM UNY ya, kepada pengurus semuanya untuk sering-sering merefleksi diri gitu, dan juga bisa lah untuk mengapresiasi diri kawan-kawan semuanya bahwa selama setengah
periode ini ya teman-teman pastinya sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Tentunya masih ada kekurangan atau mungkin ketidaksempurnaan, yang mana hal itu masih bisa kita perbaiki untuk setengah keberjalanan periode kita di BMKM ini tahun 2022 ini. Dan aku punya sedikit kata-kata kayak gitu ya buat teman-teman semuanya, bahwa sejatinya yang bisa bertahan di dalam jalan perjuangan ini bukanlah orang-orang yang paling banyak bacaan bukunya, bukan orang-orang yang paling banyak pengalamannya, bukan orang-orang yang paling bagus retorikanya, tapi orang-orang yang bisa bertahan di dalam jalan perjuangan ini adalah orang-orang yang paling lapang dan juga sabar hatinya, lapang dalam kita menjalankan segala dinamika kita dalam organisasi, dan sabar dalam ketika kita menerima evaluasi, kritik dan saran untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan harapannya di setengah periode ini nanti pun juga akan ada mahasiswa baru ya Mas Danang ya. Iya. Nah harapannya semakin banyak orang yang kita layani, maka semakin besar juga effort kita untuk memberikan kebermanfaatan kayak ya, baik untuk KM UNI itu sendiri ataupun bagi Indonesia kita tercinta Mas Danang. Wah, mantap banget tadi kata-kata dari Mas Rian, dalam banget maknanya. Semoga tadi harapan-harapan dari Mas Rian sendiri dapat terwujud melalui kerja keras dan tentu saja kerjasama dari seluruh elemen BMKM UNY 2022 dan bersama dengan mahasiswa UNY tentu saja. Mas Rian, terima kasih banyak sudah membersamai kita dalam podcast episode perdana kali ini, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Siap, terima kasih juga Mas Danang, luar biasa podcastnya. Oke, teman-teman, dan mungkin itu saja pada episode pertama podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan topik-topik yang menarik seputar dunia perkuliahan. Dan boleh banget nih, apabila teman-teman ada usulan materi topik podcast berikutnya, boleh banget di-share di kolom komentar. Saya Danang Yugo Triambodo bersama dengan pembicara kita Mas Rian Mulia Muhammad pamit undur diri, dan kalian sedang menyaksikan Satya Karta Podcast.